Puji syukur Pak Yongki, ya, semuanya dalam keadaan baik. Dan percaya Tuhan itu kalau menyembuhkan itu sempurna. Ya. Seperti Naaman disembuhkan sangat sempurna. Saya percaya Pastor Yongki juga disembuhkan sempurna. Karena Tuhan menjawab lebih dari yang kita doakan. Pada kesempatan ini kita akan belajar satu tema, yaitu skandal cinta terbesar yang mengharukan. Ya. Skandal cinta terbesar yang mengharukan. Ada enggak di dunia ini ya, yang pasangannya itu tidak setia, tapi dia tetap setia terus, kayak enggak masuk akal gitu. Pasangannya tuh enggak setia terus, enggak setia terus, tapi dia tetap setia. Dia terus mengampuni, dia terus sayang. Saudara, punya enggak saudara teman yang demikian? Tetapi di Alkitab itu ada. Bahkan kisah ini adalah salah satu kisah cinta terbesar di Alkitab dan mengharukan ya. Yaitu skandal yang paling gila dalam sejarah para nabi di Alkitab. Yaitu kitab Hosea. Saudara nanti di rumah baca seluruh kitab Hosea. Ini bukan kisah untuk membelah laut atau menurunkan api dari surga. Tapi tentang seorang nabi suci yang secara mengejutkan diperintahkan Tuhan untuk menikahi seorang wanita malam yang bernama Gomer. Cantik tapi liar. Bayangkan seorang nabi, dia tentu Hosea ini seorang nabi yang sungguh-sungguh dewasa, kekristenannya dewasa. Kita belajar bahwa Hosea ini seorang yang kekristenannya dewasa. Orang yang dewasa seperti yang minggu lalu saya bahkan, yaitu orang yang selalu mengatakan menurut apa yang Tuhan mau, apa yang Bapaknya mau, bukannya menurut dia mau. Ya, dan di sini dia diperintahkan Tuhan untuk menikahi seorang wanita malam bernama Gomer, cantik tapi liar. Bayangkan saudara, banyak cemoan orang ya, reputasi sang nabi hancur dalam sekejap di mata masyarakat. Tapi Hosea taat, dia sungguh-sungguh mencintai Gomer, memberinya keluarga, memberinya kehormatan, walaupun Gomer ini seorang wanita malam. Saudara, tapi sayangnya cinta tulus seorang manusia ternyata tidak pernah cukup untuk mengikat hati yang terbiasa liar. Gomernya kabur, saudara. Kadang-kadang saudara kita mencintai seorang, kalau orangnya ini memang mempunyai karakter yang tidak baik, saudara, kejadian juga seperti yang terjadi dengan Gomer ini. Gomernya kabur, di mana ia kembali ke jalan yang gelap, mengejar pelukan demi pelukan pria lain yang membayarnya, meninggalkan Hosea dalam kehancuran. Hosea merawat anak-anaknya sendiri. Hosea menatap pintu rumahnya setiap malam, berharap sang istri pulang. Tahun berlalu, dunia menghisap habis kecantikan Gomer. Dan dia dibuang dan tidak diinginkan orang lagi, hingga dia berakhir di tempat yang paling hina, dilelang layaknya barang rongsokan di pasar budak. Tepatnya di titik yang terendah itu. Saudara, kita lihat ada banyak kisah cinta di Alkitab, tapi ini salah satu dan terbesar. Karena alasannya apa? Menyimpulkan Hosea seorang nabi yang biasanya kalau nabi itu dikasih perkataan Tuhan, lalu dia harus menyampaikan apa yang Tuhan mau. Tapi kali ini Tuhan melibatkan Hosea bukan saja untuk menyampaikan perkataan Tuhan, tapi merasakan apa yang Tuhan rasakan.
Jadi Hosea ini harus merasakan apa yang Tuhan rasakan. Dan caranya Tuhan melibatkan dia adalah tidak lazim. Yaitu dia disuruh menikahi seorang perempuan yang suka bersundal, suka berzina, namanya Gomer. Dengan Gomer ini Hosea mempunyai 3 anak. Yang pertama seorang anak laki-laki diberi nama Yisrael. Hosea sangat mengasihi Gomer dan Yisrael dengan sepenuh hati. Dan akhirnya lahir juga putri yang kedua oleh Tuhan diberi nama Loruhama, yang berarti aku tidak mengasihi. Hosea menerima putri ini, dia meragukan sebagai anak kandungnya. Karena itu diberinya kasihnya sama Yisrael. Saudara, selang beberapa lama setelah Loruhama yang dia sudah, Hosea merasa bahwa ini bukan anaknya, ya. Dan Hosea yakin bahwa lahirlah putranya yang ketiga. Bukanlah dia rasa ini bukanlah keturunannya, dan dinamai oleh Tuhan Lo-ami, yang artinya bukan milikku. Saudara, di dalam hal ini Hosea sangat marah, meluap. Ya. Tetapi dia tidak menyampaikan kepada Gomer. Karena apa? Karena saking cintanya. Dia tidak mengatakan kepada Gomer apa yang dia pendam dalam hatinya, bahwa anak ini bukan anaknya. Karena bahkan Hosea terlalu cinta dengan Gomer. Tapi setelah punya 3 anak ini, Gomer kemudian bersundal dengan kekasih-kekasihnya. Suatu hari Hosea pulang dari perjalanan yang cukup melelahkan, mendapati anaknya yang pertama, Yisrael, sedang mengasuh kedua anaknya. Ibu mereka tidak ada di tempat, ya, tidak ada di rumahnya. Dan ada sebuah surat yang ditemukan Hosea yang berkata, selamat tinggal. Hosea 2 ayat 5-7. Saudara, hati Hosea begitu hancur, saudara. Tetapi dia tetap mengasihi istrinya yang tidak setia itu, saudara. Luar biasa. Hosea mendengar bahwa Gomer, satu saat Hosea mendengar bahwa Gomer diusir lelaki kekaya itu. Dan dengan segera jatuh ke pelukan lelaki lain. Dari kejadian itu berulang-ulang sampai akhirnya lelaki yang bersama dia adalah seorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan Gomer. Tidak mampu menyediakan makanan, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari. Pada suatu hari, dia mendengar bahwa lelaki itu menjual Gomer sebagai budak di tempat pelelangan. Saudara, hati Hosea menjadi hancur. Ketika dia berdoa, Tuhan bertanya, apakah dia masih mengasihi Gomer? Saudara, dengan bercucuran air mata, Hosea berkata, ya Tuhan, aku mengasihi dia, walaupun dia begitu sangat menyakitkan aku. Aku ingin mengambil dia lagi sebagai istriku dalam kebenaran. Aku akan menjadikan dia sebagai istri yang setia untuk selama-lamanya. Aku ingin Gomer berbahagia di dalam kasih sayangku. Dan di Hosea 3 Tuhan berkata, pergilah lagi. Cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Seperti Tuhan mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain dan menyukai kue kismis. Kemudian dia pergi membawa seluruh uang dan harta yang bisa dia bawa ke tempat pelelangan itu. Wanita ini, Gomer ini kelihatan lusuh, kotor ya, dan umurnya jauh lebih tua dari sebenarnya. Dan pada saat itu budaya perempuan Gomer dipertontonkan, dilelang, kemudian orang ngebid harganya untuk mendapatkan. Tentu saja ini ada keadaan yang sungguh-sungguh kondisi sangat buruk. Saudara, apa maksud Tuhan menaruh kisah cinta yang hancuran kayak gini di Alkitab, saudara? Alkitab ini mempunyai beberapa gambar untuk mendeskripsikan hubungan antara Tuhan dan umatnya. Seperti misalnya hubungan antara raja dan warganya.
hubungan dengan gembala dan dombanya, hubungan dengan bapak kepada anak. Tapi ternyata semua yang digambarkan mendeskripsikan hubungan antara Tuhan dan umatnya itu nggak cukup. Semua itu mempunyai elemen-elemen yang penting untuk kita mengerti hubungan kita dengan Tuhan. Ternyata nggak cukup kalau kita tidak mengerti bahwa Tuhan itu mempunyai hubungan seperti suami kita dalam sebuah pernikahan, yaitu dia punya hubungan yang intim sekali dengan kita, punya komitmen long term, ya, kekal kepada istrinya, yaitu kita. Beberapa ayat di Yesaya, Yeremia, Yeskiel yang menggambarkan hubungan seperti ini. Hubungan dengan Tuhan dengan Israel itu dikatakan seperti pernikahan yang buruk. Karena kita lihat bahwa Israel itu sering membelakangi Tuhan. Tapi khususnya kisah tentang Hosea dan Gomer ini mencakup seluruh kitab Hosea. Melaluinya Tuhan ingin Hosea merasakan apa yang Tuhan rasakan pada saat Israel tidak setia. Dan betapa besar harga yang harus dia bayar untuk menebus dan mendapatkan Israel kembali. Hosea 3 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling pada Allah lain dan menyukai kue kismis, pergilah lagi. Pasal 1 pergi, ya, pasal 3 juga pergilah lagi. Saudara, ini setelah Gomer berzina dan menjadi pelacur. Di pasal 2, Tuhan menyuruh Hosea mencari dan mencintai Gomer lagi. Hosea pun pergi menembus kerumunan pasar budak, saudara. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk membeli Gomer kembali menjadi miliknya. Saudara, orang-orang mulai ngebid dengan 5 sikal, 6 sikal, 7 sikal. Hosea terus berusaha untuk kasih bid yang lebih tinggi. Sampai akhirnya 15 keping perak dan 1,5 omer jelai. Itulah harga tebusan yang ia bayar lunas. Dan akhirnya terjual atas nama Gomer. Untuk mendapatkan istrinya yang sah, dia harus membayar 15 keping perak dan 1,5 omer jelai. Kemudian ia membawa istrinya pulang. Saudara, ini menggambarkan di mana Yesus Kristus menebus kita dari perbudakan dosa dengan harga yang mahal, yaitu darahnya sendiri. Saat ikatan Gomer dilepas, Hosea tidak memukulnya, tapi ia memakaikan jubahnya sendiri, dipakaikan kepada Gomer untuk menutupi rasa malu wanita itu. Dan bukankah ini kisah tentang kita? Tentang kita yang berdosa, tetapi Tuhan Yesus tetap datang untuk cari kita. Kita yang berdosa, tapi dia membayar dosa kita. Inilah penebusan yang sering kita dengar. Kalau kita membaca Alkitab, kita tahu Yesus membayar hutang kita, di mana kita yang berhutang, Yesus yang membayar lunas. Saudara, kita lihat bahwa Tuhan Yesus adalah Hosea kita. Dan kita dalam kisah ini adalah Gomer. Kita ini sering tidak setia. Gomer melambangkan umat manusia yang sering mendua hati. Gomer melambangkan manusia yang sering jatuh dalam dosa. Gomer melambangkan ketidaksetiaan kita. Meskipun hidup dalam kasih karunia Allah. Di dalam kasih karunia Allah, kita sering berpaling dari Tuhan. Kita sering mengejar berhala, dosa, materi, kedudukan, hobi, keduniawian yang menjatuhkan harga diri kita sendiri. Apakah kisah cinta Tuhan pada kita seperti ini yang terus mencari, mencintai kita, meskipun kita tidak setia, malah membuat kita tidak setia? Ada ayat yang berbunyi, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara, di balik ayat ini, apa yang terjadi? Bahwa banyak orang yang penuh anugerah Tuhan,
tetapi dia sangat meremehkan dan mudah tidak setia karena dianggap walaupun dia tidak setia, Tuhan tetap setia. Tapi saya percaya kisah cinta ini akan menyentuh hati kita, mengubahkan kita sehingga kita berpikir, menyimpulkan tidak ada pribadi yang cinta pada kita dibanding Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang setia mencintai kita apapun kondisi kita. Waktu kita jatuh, waktu kita hilang, waktu kita berontak, waktu kita tinggalkan Tuhan, waktu kita tidak setia, Yesus kejar, Yesus cari kita. Dia beli kita dengan harga yang mahal. Saudara, gambar ini justru dimaksudkan Tuhan, ditaruh di Alkitab untuk merubah hati kita, supaya kita menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Saudara, kisah ini bukan sekedar cerita biasa, tetapi gambaran spiritual kita, di mana kita ini ada Gomer yang sering meninggalkan kasih Tuhan demi kesenangan yang akhirnya menghancurkan kita, menghancurkan keluarga kita, menghancurkan hati anak-anak kita, dan dampaknya sangat tidak baik bagi orang lain. Tapi inilah kebenaran teologisnya. Tuhan adalah Hosea yang sejati. Kita ini Gomer. Di dunia nyata saat dosa membuat kita tidak berharga, kita terbuang, Yesus turun untuk memungut kita. Ia tidak membayar dengan perak, melainkan dengan darahnya sendiri di atas kayu salib. Coba renungkan sejenak. Tidak peduli seberapa kelam masa lalu kita, seberapa jelek kondisi kita, tetapi anugerahnya selalu besar dari kegagalan kita. Kasihnya lebih besar daripada kita, sehingga ia memanggil kita, mengangkat kita kembali kepada Bapa-Nya. Saudara, khotbah tentang Gomer ini adalah kisah dahsyat tentang kasih setia Allah yang tidak terbatas. Digambarkan melalui Hosea dengan perempuan tidak setia. Saudara, kasih Allah ini kasih yang aktif, yang terus mencari. Walaupun kita kadang-kadang berontak, terus kita cari. Saudara, juga kita lihat bahwa di dalam kejadian ini kita lihat bahwa Hosea itu sangat mengampuni Gomer. Saudara, banyak perselingkuhan terjadi dan akhirnya menjadi perceraian. Kenapa? Karena tidak ada rasa pengampunan. Saudara, Tuhan tidak pernah menyerah atas hidup kita. Apapun latar belakang kita, apapun kebobrokan masa lalu kita, Tuhan sanggup memulihkan, menjadikan kita manusia baru, yang lama telah berbaru, yang baru telah tiba. Asalkan kita mau kembali dan menyerahkan hati kita kepadanya. Saudara, berapa sering kita lihat orang berselingkuh secara rohani membelakangi Tuhan. Hal-hal yang Tuhan tidak suka dia lakukan. Dia tidak mengabaikan perasaan Tuhan. Pernahkah kita menghitung berapa kali Tuhan mengampuni dan menerima kita kembali? Kasih yang ditunjukkan pada kita itu ada kesempatan. Sepatutnya saudara kita mensyukuri. Kita melihat Hosea seorang nabi yang betul-betul dewasa. Dia melakukan apa yang Tuhan mau, walaupun resikonya dia dipermalukan, dicemooh. Dan Hosea juga mempunyai pengampunan yang besar, walaupun itu sangat menyakitkan hatinya. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan berapa kali kita harus mengampuni. 70 kali 7 kali. Dan sering kali saya katakan banyak perselingkuhan berakibat perceraian karena tidak bisa mengampuni. Jawab Yesus, Dia mengampuni kita saat kita dalam keadaan kotor. Dia bayar lunas kita. Saudara, kita lihat bahwa Yesus mengampuni kita, mengangkat kita, bukan dalam kondisi kita baik,
tapi ketika kita sedang berdosa. Kisah cinta antara Hosea dan Gomer ini merupakan gambaran kisah cinta Tuhan dengan bangsa Israel. Salah satu alasan yang sering dipakai memang dalam perceraian adalah perselingkuhan. Apabila salah seorang dari pasangan tersebut telah melakukan berulang-ulang, tidak ada penyesalan. Seorang ibu berkata, saya mengampuni, tapi dia berbuat lagi. Diampuni, dia berbuat lagi. Apakah saya harus tetap mengampuni? Saya merasa bahwa pengampunan saya itu berarti saya membiarkan dia untuk melakukan itu. Ada yang berkata demikian. Kalau saya mengampuni berarti saya menyetujui suami saya berbuat itu. Sehingga akhirnya tidak ada jalan keluar, perceraian terjadi. Saudara, pengampunan adalah kunci dalam satu keluarga rumah tangga. Seberapa besar kesalahan pasangan kita, kita harus mengampuni dan menerima dia apa adanya. Saudara, berapa sering kali kita berselingkuh rohani, membelakangi Tuhan yang tidak setia. Ini terjadi ketika dengan sadar kita memilih segala sesuatu yang Tuhan tidak senang. Tapi kita lihat bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Bukan waktu kita sudah dalam keadaan baik dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Tapi waktu kita dalam keadaan berdosa, di dalam kitab Roma dikatakan, dia sudah mengampuni kita. Dia sudah menunjukkan kasihnya, membayar harga kita lunas dengan darahnya sendiri. Ayo kita sepatutnya mensyukuri dan memanfaatkan semua ini. Mengingat bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu harus betul-betul intim. Jangan sampai kita berselingkuh, ya, membelakangi Tuhan, melakukan apa yang Tuhan tidak mau. Tapi biarlah kita punya dewasa rohani seperti Hosea. Kita mau berkata, Tuhan, apa kehendak-Mu, biar itu yang terjadi. Apa yang Tuhan mau, itu yang kita lakukan. Saya percaya kalau maunya Tuhan, pasti semuanya itu mempunyai dampak yang luar biasa. Impactful life akan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang besar atas kami. Seringkali kami salah di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Daud selalu berkata, ujilah aku Tuhan, ujilah. Lihatlah kesalahanku. Biarlah kita sering kali mengkoreksi diri kita. Kita mengetes diri kita sendiri. Kondisi diri kita sendiri. Mungkin kita ada melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ayo kita berdamai. Kita syukuri apa yang sudah Tuhan berikan kasih anugerahnya kepada kita. Maka kita percaya hidup kita berlandaskan di bawah kasih karunia Tuhan. Landasan hidup kita adalah Tuhan. Perjalanan kita dipimpin Tuhan. Maka saya percaya hidup kita akan sungguh-sungguh membawa keberhasilan, kemenangan, terobosan yang tidak mungkin menjadi mungkin terjadi. Asal kita mau berkata, Tuhan, aku akan melakukan apa yang Tuhan mau, bukan yang aku mau. Sampai nanti kita bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Amin.